Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Amin. Kita diberkati Tuhan. Yang pertama, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan. Ya, itu satu pertanda bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama satu hal yang ingin saya sampaikan. Pagi hari ini kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, kita ini disebut pengikut Kristus. Jadi satu judul firman Tuhan pagi hari ini adalah pengikut Kristus. Apa Bapak Ibu? Pengikut Kristus. Kalau nanti ditanya judulnya firman Allah hari Minggu apa? Pengikut Kristus. Nah, saudara, pengikut Kristus itu sebenarnya seperti apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Menjadi pengikut Kristus. Pengikut itu berarti ada di belakangnya. Di belakang siapa? Di belakang Yesus. Kita ini di belakangnya Yesus. Kita itu ngikut Yesus. Kemanapun Yesus berada, kita ikut ada di dalamnya. Kita ikut ada di belakangnya. Kita tidak bisa terlepas daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan sebagai pengikut Kristus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kita? Ya, apakah kita ini baik-baik saja? Ya, apakah kita ini baik-baik saja? Kita sukacita terus? Apakah kita ini dipenuhi dengan berkat-berkat terus? Apakah kita ini terus dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat? Nah saudara, pasti itu menjadi kerinduan kita. Tapi ada saatnya di dalam kebenaran firman Allah, ketika kita ini menjadi pengikut Kristus, sebenarnya satu hal yang Bapak Ibu harus percayai bahwa kita ini sedang berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Katakan sama-sama, berjalan bersama Yesus. Jadi perjalanan hidup kita ini tidak sendiri. Sekali lagi, kita tidak sendiri berjalan hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti sampai berapa tahun kita ada di dalam dunia ini. Dan saudara harus mengerti perjalanan hidup kita di dalam dunia ini itu bersama dengan Yesus. Seorang pengikut Yesus harus mengerti, saya berjalan bersama dengan Yesus. Kita akan lihat saudara di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ya. Di sini enggak saya tulis Markus, ya. Markus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-35. Ya. Injil Markus pasal 4 mulai ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan, akan saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, sekali lagi, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, dalam satu perjalanan di dalam kehidupan bersama dengan Yesus, Yesus berikan satu contoh,
sejarah apa yang mereka pernah alami bersama dengan murid-muridnya. Perjalanan yang seperti apa yang sebenarnya Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan juga akan tunjukkan kepada kita. Ketika kita berjalan bersama Yesus, sebenarnya kita ini sedang berjalan di mana? Satu hal yang Tuhan tunjukkan kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, ini perjalanan bukan perjalanan di darat, tapi perjalanan di atas air. Ya, mungkin itu danau, mungkin itu laut, saudara. Tapi biasanya perjalanan ini perjalanan di Danau Galilea. Ya. Danau Galilea itu sangat luas. Dan kita melihat di perjalanan di darat dengan yang laut, saudara, itu berbeda. Ya, berbeda. Karena apa? Perjalanan yang ada di laut itu bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Apalagi pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya naik perahu, dan perahunya itu bukan perahu zaman sekarang ini, perahu-perahu kecil saja sudah pakai apa? Mesin, saudaranya. Tapi zaman dulu pakai apa, saudara? Pakai kayu. Ya. Perahu pakai kayu. Nah, perjalanan seperti itu, saudara, itu tidak mudah, itu tidak gampang. Ketika seseorang belum pernah berjalan, ya naik perahu, itu yang pertama, itu perasaan takut, itu pasti ada. Dan saya pun mengalami. Saya merasakan hal ini karena apa, saudara? Karena waktu yang dulu saya merasakan ketika saya ini main di air, saudara ya. Istilahnya dulu kalau kita ini, ayo kita mandi di sungai, bolak-balik kelelep, saudara. Itu yang membuat saya takut. Kelelep, sudah kemasukan air, muntah-muntah, sudah, saudara. Terus waduh, kalau enggak ada yang menolong ini pasti mati. Untung ada yang menolong, saudara. Dan perasaan itu terus saya bawa ketika ada air. Ya, ketika saya melihat air, perasaan takut itu ada. Dan waktu itu terjadi, ya, pertama kali saya diajak sama Pak Ramlan itu di Sarangan, saudara ya. Ayo kita naik kapal. Padahal kapalnya cuma di mana? Telaga Sarangan, saudara. Kapal kayu itu. Takutnya bukan main, saudara. Saya tidak berani. Nah, saudara, perjalanan yang ada air, perjalanan di laut, perjalanan di danau itu sangat menakutkan. Karena apa? Kalau kamu jatuh ke laut. Kalau zaman dulu kira-kira sudah ada pelampung belum, Bapak Ibu? Belum ada. Pelampung itu penolong. Ya, supaya apa? Kalau nanti jatuh ke laut, dia tetap bisa apa, saudara? Masih bisa ngambang, ya. Nah, saudara, perjalanan hidup kita sebenarnya, saudara, banyak bahaya, banyak bencana. Perjalanan bersama dengan Yesus dihadapkan banyak bahaya, banyak bencana. Tapi saudara perhatikan, kita berjalan bersama Yesus. Kita tidak sendiri. Perjalanan yang membahayakan bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita pasti akan berkata, aman, ada Yesus. Nah, saudara, ada orang berkata seperti ini, dan ini perkataan yang membuat saya bisa terbelalak. Kalau di neraka itu kan tempat penyiksaan yang sangat mengerikan.
Tetapi saudara, dia berkata kalau Yesus itu ada di neraka, semua akan berbeda. Amin. Kalau Yesus ada di neraka, semuanya akan berbeda. Suasananya menjadi berbeda, keadaannya menjadi berbeda. Karena ada Yesus. Saudara harus ngerti saudara, bahwa berjalan bersama Yesus itu sangatlah menjadi berkat yang besar. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya banyak bahaya, ya, yang membuat kita bisa menjadi orang-orang, wah kalau kita tidak ngerti, kita tidak tahu. Ya. Saudara berkata, aku berjalan sendiri tanpa penolong, wah itu bahaya saudara. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa pagi hari ini saudara, ketika kita menjadi pengikut Yesus, saudara berjalan di dalam dunia ini bersama dengan Yesus, walaupun dalam situasi yang tidak baik. Ya, terus saudara. Ayat yang ke-36 di situ dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Di situ ada kata-kata mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Jadi murid-muridnya bersama Yesus ada di dalam perahu. Berarti saudara, murid-murid Yesus sangat dekat dengan Yesus. Perahu kehidupan kita ini sebenarnya sangat dekat karena Yesus ada di dekat kita. Yesus tidak jauh dengan kita. Kata-kata bersama dengan Yesus bukan hanya slogan, tetapi itu satu bukti bahwa Yesus dekat kepada kita. Yesus satu perahu dengan kita. Ya. Saudara, perhatikan hal ini. Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Tuhan tidak jauh dengan kita. Jangan mendapat satu pengertian yang salah. Kalau Yesus bersama dengan kita itu seperti apa? Dekat. Satu perahu. Tidak jauh dengan kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, maka segala sesuatu yang membahayakan hidup kita pasti selalu ada pertolongan Tuhan. Karena apa? Yesus dekat kepada kita. Yesus tidak jauh dengan kita. Murid-murid pada waktu itu pasti dia merasakan, wah kita berjalan bersama dengan Yesus satu perahu ini. Pasti aman. Ya. Pasti Yesus akan menolong kita. Yesus akan menyatakan mujizatnya, menyatakan keajaibannya. Saudara, ketika kita bersama dengan Yesus, segala sesuatu itu yang membahayakan hidup kita ternyata bisa terjadi, saudara. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa apakah Yesus menolong kita? Apakah Yesus itu betul-betul bisa memegang tangan kita, memberikan jalan keluar bagi kita? Apakah Yesus itu diam saja? Tetapi keadaan yang membahayakan ketika Yesus ada, Tuhan itu pengen buktikan. Ya, nanti kita lihat saudara, sesuatu yang membahayakan itu apa? Ya, selanjutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat
dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah saudara, ada bahaya yang mengancam. Nah, perjalanan bersama dengan Yesus, menjadi pengikut Yesus, kita bersama dengan Yesus, ternyata ada bahaya yang mengancam. Dan ini sering terjadi, saudara. Mungkin saudara berkata seperti ini, menjadi orang Kristen kok banyak tantangannya, banyak ujiannya, menghadapi banyak hal yang rasanya kok wah ini sangat sulit, rasanya saya tidak mampu, rasanya saya tidak sanggup. Saudara, ini satu gambaran ketika perahu itu berjalan, saudara, tahu-tahu ada angin. Kalau angin lewat tidak apa-apa, tapi anginnya ngamuk, saudara. Ada mas topan yang sedang menghadang. Mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Kalau menurut Bapak Ibu, topan itu gambaran apa, saudara? Kalau yang sering terjadi. Kalau orang itu berkata angin lesus. Ya. Angin lesus itu diawali dari angin yang kecil, saudara. Pernah melihat Bapak Ibu? Jadi ada yang namanya daun-daun itu tahu-tahu kok itu muter. Dari kecil. Itu tahu-tahu bisa besar. Sampai tinggi. Dan itu bisa merusak. Rumah bisa rusak. Pohon-pohonan bisa hancur. Itu angin topan. Angin topan adalah angin yang dahsyat, yang tidak mungkin kita pikirkan. Itu apa itu? Disebutnya angin lesus. Itu kalau di darat, tapi kalau di lautan, angin topan itu begitu dahsyat, mengamuk, ya, dan menyemburkan ombak yang besar. Air bisa bergelombang dan gelombangnya itu sangat tinggi, saudara. Ya kalau sudah di laut, saudara, musuhnya perjalanan perahu naik kapal itu saudara, ombak yang besar. Maka kalau ada ombak yang besar, pasti akan berhenti terlebih dahulu. Ya, kalau diperhitungkan ada ombak yang besar, kita tidak usah jalan dulu. Karena sangat membahayakan. Nah, saudara, ketika ada angin topan yang begitu dahsyat dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, ternyata perahu itu penuh dengan air. Kalau lihat situasi seperti itu, saudara, murid-murid Yesus pasti sudah kacau balau. Pikirannya bingung, pikirannya takut, pikirannya cemas. Ada satu gambaran di dalam hidup kita ketika kita mengikut Yesus. Seringkali kita dibawa ke persoalan yang seperti ini. Wah, ada tantangan yang besar, ada topan yang besar, ada ombak yang besar sedang menimpa kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Seringkali kita mengalami namanya ketakutan. Seringkali kita mengalami yang namanya kecemasan. Kita mengalami kebimbangan. Seringkali kita ini kebingungan, kita tidak bisa apa-apa.
Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Situasi yang seperti ini, situasi yang menakutkan, bahaya di dalam hidupku, apa yang saya lakukan? Wah saudara, perhatikan ketika murid-murid lihat seperti itu, ya, ayat yang ke-38 itu dijelaskan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, terjadi yang namanya kebingungan, terjadi yang namanya ketakutan. Untung saudara, dia ingat, loh tadi kan kita bersama dengan Yesus. Ini keuntungan besar saudara, ketika saudara dalam keadaan terpuruk, saudara ingat, loh Yesus kan bersama kita. Amin. Yesus kan bersama dengan saya, Yesus tidak jauh dengan saya. Ini penting loh saudara. Dalam situasi yang buruk, membahayakan hidup kita, saudara ingat, loh Yesus kan bersama dengan saya, Yesus kan bersama dengan kita, Yesus kan dekat kepada kita. Jangan malah kita ini membabi buta, kita patah semangat, kita frustasi, malah kita menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seperti apa yang dikatakan murid-murid Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dengan bahasa lain, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita semua mati." Perkataan ini sebenarnya perkataan yang sangat menakutkan. Tetapi murid-muridnya ini ingat, lalu berkata kepada gurunya, kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini mati. Guru, engkau tidak peduli kalau saya celaka. Engkau tidak peduli, Guru, kalau engkau membiarkan kami dalam keadaan terpuruk." Saudara, perkataan ini adalah perkataan yang betul-betul, ya. Jadi perkataan itu keluar sebenarnya membuat kita tambah takut. Yang harusnya saudara, murid-murid tahu kalau Tuhan Yesus itu kan berulang kali memberikan mujizat, banyak keajaiban-keajaiban ketika bersama dengan muridnya. Yesus selalu menyatakan kuasanya, tetapi pada waktu itu perkataannya adalah perkataan yang mematikan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, "Tuhan, pasti kita mati, pasti kita binasa Tuhan." Tetapi kebenaran firman Allah ini memang harus diungkap. Seringkali kita sama-sama seperti itu, saudara. Kita berkata, "Wahai celaka ini." Nah, ya. Betul Bapak Ibu ya? Wah mati ini, kalau sudah berkata seperti itu, waduh saudara, mati ini. Nah, hati-hati saudara. Perkataan itu, firman yang keluar dari mulut kita bisa terjadi ketika kita katakan. Tetapi ini disampaikan kepada Yesus, "Tuhan, kalau engkau tidak peduli pasti kita binasa." Saudara, Yesus dekat. Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mengalami badai topan, keadaan yang membahayakan. Yesus pengen tunjukkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa karya Yesus? Ayat 39.
Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ia pun bangun menghardik angan itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, lihat ayat ini. Apa karya Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus adalah pribadi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Kalau Yesus bersama-sama dengan Bapa menciptakan langit dan bumi, apa yang ada, yang diciptakan itu sesuatu dari yang tidak ada bisa terjadi. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah laut, jadilah angin, dan macam-macam, saudara. Kalau masalah seperti itu, kalau Yesus Tuhan, itu masalah yang mudah. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Yesus adalah Tuhan. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa. Penguasa yang tertinggi, bos yang tertinggi, itu adalah Tuhan. Maka ada kata-kata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Apa yang tidak ada akan menjadi ada. Apa yang tidak bisa akan menjadi bisa. Itu Yesus Tuhan. Itu yang kita percaya. Itu Tuhan kita yang dekat kepada kita. Saudara harus mengerti. Saudara harus paham Tuhan Yesus itu seperti apa. Karyanya itu dahsyat dan luar biasa. Jangan sekali-kali meragukan kekuatan, kesanggupan yang dilakukan oleh Tuhan. Jangan sekali-sekali merendahkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak bisa apa-apa. Jangan Bapak Ibu. Itu berarti apa? Saudara menolak Tuhan. Saudara menolak karya Yesus. Tetapi saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini penting saudara. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Ya. Hanya dengan berdoa loh saudara. Karena apa? Doa saudara bersama dengan Yesus. Saudara berdoa dengan hati yang tulus, yakin percaya bahwa doa saudara didengar Tuhan, itu didengar Tuhan. Jangan berkata, wah aku sembahyang kok tidak didengar-dengar. Mungkin seperti saya katakan di dalam kitab Yakobus kemarin, mungkin kamu salah berdoa. Ya, sering kita salah berdoa, saudara. Doanya apa? Doanya kalau diberkati, ya, mementingkan dirinya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu salah. Tetapi ketika saudara yakin doa saudara, ya, mungkin saudara dihadapkan dengan persoalan yang saudara tidak bisa jangkau dengan tubuh jasmani kita. Tapi dengan doa saudara, dengan jarak yang jauh, Tuhan bisa hadir dan melakukan apa yang saudara doakan. Karena apa? Tuhan dekat kepada kita. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika situasi menakutkan, ketika situasi membahayakan, Tuhan bangun. Bangunkan Tuhan. Dengan kata lain apa?
karyakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita saat-saat itu ada masa yang membahayakan. Saudara, dalam situasi membahayakan, bangkitkan Yesus itu berbicara apa tuh? Supaya saudara melihat Yesus itu Tuhan. Yesus itu Maha Kuasa, sanggup melakukan apa saja. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardai angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Oh iya saudara, kalau saudara ngerti lah, Yesus Tuhan. Yesus bukan hanya sekedar manusia 100%, tetapi Yesus itu adalah Allah 100%. Kuasanya adalah kuasa yang luar biasa. Beda saudara, beda. Ya, doa orang Kristen itu sangat diakui oleh saudara-saudara kita yang lain. Oleh agama-agama lain, doa orang Kristen itu manjur saudara. Karena apa? Ada kuasa yang datangnya dari itu Tuhan. Saudara harus pegang ini. Doa saudara manjur. Saudara tidak perlu bingung, doa saudara itu manjur. Kalau saudara itu bersama dengan Yesus, apa yang saudara katakan pasti akan terjadi. Cuma seringkali kita ini tidak percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Ini loh saudara, saudara harus ingat-ingat ketika situasi membahayakan dalam hidup kita, apapun yang membahayakan hidup kita, saudara harus ngerti, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan dekat kepada kita. Berserulah kepada Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi saudara? Angin itu reda. Danau menjadi teduh. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Wah. Anginnya berhenti, gelombangnya reda. Ya. Itu menakjubkan saudara. Itu sesuatu yang membuat kita ini, loh ternyata Yesus luar biasa. Saya katakan saudara, tiada Tuhan seperti Dia. Tidak ada Allah seperti Dia. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Namanya Yesus. Jadi saudara pegang apa yang saya katakan ini. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan berkata, jangan mendengarkan omongan-omongan orang. Yesus itu ecek-ecek, wah saudara ya. Saudara terpengaruh. Dia nggak tahu kok bilang ecek-ecek saudara. Kalau dia sudah dijamah oleh Yesus, dia akan berkata, Tuhan ampuni saya. Banyak orang yang menghina Yesus. Banyak orang yang benci kepada Yesus. Akhirnya apa saudara? Mereka datang kepada Yesus. Saya katakan kalau Tuhan dibenci, dihina, justru kasih Tuhan itu nyata loh saudara. Yang kalau manusia biasa saudara, kalau dihina, dibenci, kira-kira bagaimana? Kita tidak mau naruh saudara. Kita tidak mau menyapa mereka yang membenci kita. Tetapi Yesus tidak, semakin dibenci. Bahkan Yesus dianiaya sampai mati. Sebelumnya dia berkata, Tuhan, Bapa, ampuni mereka yang menghina saya, membenci saya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
kasih Yesus itu nyata. Semakin dibenci, semakin dibenci, dia akan nempel kepada Yesus. Dan itu sudah banyak orang bertobat karena membenci Yesus. Sama Yesus bertemu dengan mereka dalam mimpi-mimpinya. Mereka, saya ini kan benci kepada Yesus, kok Yesus malah datang kepada saya. Dan kuasa Yesus dalam mimpi pun, saudara, bisa menundukkan orang-orang yang keras hati. Menunjukkan bahwa pribadi Yesus itu hatinya dipenuhi dengan kasih yang sangat luar biasa. Dibenci kok malah mengasihi. Amin, saudara. Saudara bisa saudara bisa melakukannya bersama dengan Yesus. Saudara bisa. Karena dasar kita adalah Yesus. Dibenci, mengasihi. Ya. Puji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, maka laut itu, danau pun menjadi tenang, topan pun berhenti. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ada satu kelemahan yang terjadi kepada manusia, termasuk kita. Terus, nah, perhatikan di ayat yang ke-40, coba kita bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kelemahan manusia, kelemahan kita, satu. Apa? Takut. Takut menghadapi bahaya. Oh jelas itu saudara, semua orang alami seperti itu. Ya, takut kalau terjadi sesuatu yang buruk. Takut kalau tidak ditolong. Takut kalau tidak diberkati. Itu kelemahan kita. Ingat saudara, kelemahan kita adalah takut. Yang kedua, kelemahan kita apa? Tidak percaya. Kon percaya lo angel, saudara. Padahal sudah terpuruk. Situasi kita sudah tidak baik. Kok tidak percaya? Nah, ini saya sampaikan. Kelemahan-kelemahan kita ini sering muncul dalam hidup kita. Perasaan takut sering muncul dalam hidup kita. Perasaan tidak percaya itu sering muncul dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Yang tidak bisa membuat Tuhan bekerja dalam hidup kita, menyatakan mujizat dan keajaibannya dalam hidup kita, karena kita tidak percaya. Percaya angel, saudara. Mengapa orang tidak percaya? Itu banyak alasannya. Karena apa? Wong Tuhan tidak kelihatan. No. Itu alasan yang pertama. Tuhan tidak kelihatan. Ya. Seringkali kita ini hanya percaya yang sama yang kelihatan. Itu loh saudara, kelemahan kita di situ. Tuhan tidak kelihatan. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan memang tidak kelihatan. Tapi kuasanya apa? Nyata. Amin. Tuhan tidak kelihatan tapi kuasanya nyata. Hal-hal yang sepele yang saudara tidak pernah rasakan, bahwa itu ada kuasa Tuhan. Seringkali kita ini ketika bangun tidur, saudara tidak menyadari ada mujizat yang luar biasa. Tuhan, saya hari ini bisa bangun, saya masih bisa bernapas. Itu sebenarnya karena kuasa Tuhan. Amin. Kalau tidak ada kuasa Tuhan bahaya, saudara.
Saudara harus merasakan hal seperti itu. Jadi ketidakpercayaan itu menjadi masalah bagi kita. Itu tandanya kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana supaya kita percaya? Lihatlah apa yang saya sampaikan tadi. Yesus bukan hanya 100% manusia, tapi Yesus adalah 100% sebagai Tuhan. Sebagai penguasa tertinggi yang bisa melakukan apa saja. Amin. Saudara, saya merasakan hal ini. Maka hidup ini tidak menjadi bingung. Persoalan apapun kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan 100% bisa melakukan apa saja. Kita tidak mungkin bingung, kita tidak mungkin takut, kita tidak mungkin tidak percaya. Dan saudara harus renungkan hal ini. Situasi apa yang saudara hadapi? Persoalan apa yang saudara hadapi? Bahaya apa yang sedang mengancam hidup? Seperti kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara rasakan kalau hari ini saudara tidak percaya, saudara mengalami ketakutan. Saatnya saudara harus mengerti. Oh, ternyata itu kelemahan manusia yang harus dikikis. Tidak percaya, rasa takut itu ditaburkan oleh iblis, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak menikmati mujizat. Supaya kita ini tidak menikmati mujizat Tuhan, maka saudara tidak percaya, saudara takut. Iblis selalu nimbrung, mau menjegal kita. Tapi saudara berkata, iblis, engkau sudah dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Kau tidak berhak lagi atas hidupku. Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Coba lihat, ya, kata-kata takut itu sebenarnya artinya itu sangat luar biasa, saudara. Ya, mungkin hanya takut, tapi artinya apa? Merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Waduh, kalau manusia sudah terserang perasaan takut ini, saudara, ngeri, gentar, lalu pikiran ini sudah berkata, waduh, bencana sudah di ujung tanduk, kehancuran sudah di ujung tanduk. Itu takut yang berkuasa atas hidup kita. Jadi seperti itu yang namanya takut. Tapi saudara, mari kita perhatikan, kita tinggalkan perasaan takut. Tetapi saudara harus ngerti, apapun keadaan kita, apapun kelemahan-kelemahan kita, saudara harus banting setir. Saudara harus ingat kembali. Murid-murid Yesus berkata, siapakah dia ini? Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Gumun, heran, ini siapa ini? Saudara, ini sesuatu yang ajaib, ini tidak lumrah. Masa angin di stop, berhenti. Danau tenang, loh, tenang. Ini siapa?
Nah ini loh saudara yang saudara harus pikirkan. Saudara harus mengerti. Ternyata dia adalah Yesus adalah Tuhan. Nyetop angin, memberhentikan danau, mandek, tenang, berhenti. Kata-kata Yesus ini harus kita ngerti, saudara. Karena kata-katanya adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Bagi Tuhan itu sesuatu memang itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Itu pekerjaan Tuhan. Saya katakan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi saudara, jangan sampai kita ini tidak percaya lagi. Tetapi saudara harus percaya. Tuhan adalah penguasa tunggal jagat raya ini. Namanya Yesus. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama kita renungkan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Saudara tidak berjalan sendiri.